kampung SA atau SA Village sebanyak 80 shelter house yang menyokong 80 keluarga. Kedepan harapannya shelter house yang kondisinya atapnya masih menggunakan terpal ini bisa dibantu untuk membuat atap yang lebih permanen karena menghadapi musim dingin. Semoga Allah kuatkan, semoga Allah berkahi, semoga Allah mudahkan bagi kita untuk bisa membantu mereka dan dengan itu membantu diri kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat Al-Aqsa yang budiman, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, channel YouTube Sahabat Al-Aqsa menghadirkan dua narasumber relawan yang baru saja menyalurkan atau menunaikan amanah di garis depan, yakni tepatnya di negeri Syam atau Al-Dur Mubarakah di Suriah. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan dua relawan, yakni yang pertama adalah Dr. Rinaldi Tri Frisianto, spesialis anestesi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan yang kedua ada Mas Dinda Denis Prawita Sandi Putrantia yang lebih kondang di dalam belantika dakwah sebagai Mas Denis Dinamis. Assalamualaikum Mas Denis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Al-Aqsa sekalian yang budiman, kita akan mendengarkan cerita-cerita menarik dan inspiratif dari kedua relawan kita tentang bagaimana mereka menunaikan amanah masyarakat Indonesia bukan sekedar sebagai misi kemanusiaan, tapi sebuah misi yang mengemban nilai-nilai akidah dan sunnah dalam bentuk penguatan ukhuwah dan juga menjaga izah kaum muslimin. Dan kita sudah menyimak bersama tadi di sebuah video pembuka tentang bagaimana penyaluran amanah pada akhir Oktober 2020 yang lalu. Dan kita akan ulas lebih jauh dari dua relawan kita. Dr. Aldi, sebetulnya bagaimana ceritanya hingga mereka ini, jutaan orang itu bisa berada di Idlib atau tepatnya di kawasan perbatasan dengan Turki tersebut? Iya, ya, saya sapa dulu. Assalamualaikum sahabat Al-Aqsa yang kami hormati, kami sayangi semua. Alhamdulillah. Jadi secara singkat bahwa kita tahu bahwa tahun 2011 ya, itu terjadi apa yang dinamakan dulu dikenal dengan nama Arab Springs ya. Jadi di mana di daerah Timur Tengah itu memang terjadi situasi politik tertentu yang kemudian menyebabkan beberapa negara Arab ya itu mengalami pergantian kepemimpinan di negaranya. Nah, salah satu yang kemudian sempat mau menyusul adalah di Suriah. Ya. Dan itu dilakukan secara singkat saja ya, saya sampaikan bahwa rakyat Suriah kemudian mengadakan demonstrasi lah yang secara umum sering dilakukan di negara-negara yang memang menganut demokrasi. Nah, mereka menuntut reformasi, menuntut perubahan situasi lah di negaranya agar lebih baik. Nah, demonstrasi ini yang awalnya berlangsung dengan damai ya, itu kemudian direspons oleh pemerintah Suriah secara militer ya, yang kemudian menyebabkan terjadinya perang di Suriah, sehingga perang ini kemudian memaksa jutaan warga Suriah untuk kemudian harus berpindah atau keluar dari daerah-daerahnya karena memang ada beberapa daerah yang kemudian diserang, kemudian dilakukan pemboman, dilakukan aksi-aksi militer lah yang oleh
dilakukan oleh pemerintah bersama dengan ya beberapa pihak yang kemudian mendukung pemerintah, yang dianggap oleh pemerintah sebagai oposisi ya, dalam tanda petik sebagai oposisi, itu diserang secara militer. Dan ini kemudian yang menyebabkan jutaan tercatat, sekarang saja ada 7 juta warga Suriah ya, yang harus mengungsi di internal Suriah sendiri. Artinya mereka mengungsi tapi tetap masih di dalam negaranya, di wilayah lain. Nah, yang tadi antum sampaikan, kemudian sekarang rata-rata berkumpul di daerah utara, mendekati perbatasan dengan Turki. Tapi sebagian yang lain, jutaan yang lain, kalau tidak saya salah mengingat, itu angka yang sempat tercantum sekitar hampir 4 atau 5 juta juga mengungsi ke negara-negara lain. Nah, ini yang kemudian menjadi latar belakang lah, secara umum yang menjadi latar belakang masyarakat Suriah kemudian harus menjadi muhajirin, harus berpindah dari tempat-tempat tinggalnya. Baik. Dan jutaan orang itu mereka hidup di tenda-tenda, di tempat-tempat yang memang namanya berpindah ya, artinya mereka menghuni atau menempati lahan-lahan yang kosong ya, yang kosong kemudian didirikan bukan bangunan ya, perkampungan tenda. Ya, tenda yang sekadar untuk melindungi keluarganya, untuk sebagai tempat untuk beristirahat, tinggal di situ. Itu. Jadi memang rata-rata sekarang masih dalam kondisi di tenda-tenda. Ya, walaupun dalam perkembangannya memang kemudian bantuan kemanusiaan dari LSM-LSM yang masuk itu memang mencoba membuat bangunan-bangunan yang semi permanen atau permanen tapi darurat. Ya. Nah, tetapi jumlah yang mayoritas sekarang masih di tenda-tenda. Ya. Baik, Mas Denis, mengingat latar belakang Mas Denis ini ya sebagai seorang lulusan psikologi ya, psikologi kata yang betul tak pakai P ya, lulusan psikologi ini, bagaimana sebenarnya kondisi psikologis para muhajirin yang ada di garis depan tersebut? Ya, berkaitan dengan kondisi umum yang akhirnya akan berpengaruh pada psikologis. Memang dengan kondisi yang tidak normal atau konflik itu menjadi pemicu berbagai kondisi-kondisi yang mengenai bukan hanya di tataran orang dewasa, tetapi juga di anak-anak, di orang tua, lansia, dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di sana. Kalau kita rasakan langsung ya, saat itu ketika kami mendapat kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari penyaluran amanah Muslimin Indonesia di Suriah, orang-orang yang kami temui dengan segala keterbatasannya memiliki spirit juang yang sebenarnya membuat kami sendiri merasa ini adalah satu hal yang menjadi kewajiban kita. Karena pada titik itu semakin lama kita rasakan, semakin lama kita perhatikan bahwa apa yang kami lakukan ini tidak sebanding dengan apa yang mereka butuhkan. Seperti misalnya tadi yang disebutkan oleh Dr. Aldi, ketika saat itu kami mendapatkan cerita, mendapatkan kisah dari satu di antara petugas atau pihak LSM, NGO internasional yang ada di sana, menyampaikan bahwa misalnya ada satu kejadian, ada satu kondisi seorang jurnalis dari Turki meminta izin untuk menginap di satu tenda tempat muhajirin Suriah itu berada. Karena kebijakan ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Jadi kami sendiri ketika harus masuk malam hari tidak diperbolehkan menginap gitu. Dengan alasan keamanan dan lain sebagainya. Nah, pernah ada satu kejadian di mana seorang reporter ingin mewawancarai, ingin memperdalami secara khusus kondisi yang ada di sana. Maka jurnalis ini kemudian bertemu dan mewawancarai seorang ibu yang ada di sana, jadi seorang perempuan juga, lalu bertanya apa yang paling dibutuhkan. Nah, kalau kita berpikir dari aspek yang ada kan pasti bahan makanan, kesehatan, atau kemudian kalau secara psikologis bagaimana keamanan mereka terjaga. Ternyata yang didapatkan adalah satu hal, yaitu mereka membutuhkan tembok untuk bersandar. Karena selama bertahun-tahun
mereka tidak pernah mendapatkan kemewahan itu. Satu kemewahan yang kadang kita menganggap take it for granted ya. Orang itu kan punya rumah, ada temboknya, itu serasa biasa-biasa aja. Tapi bagi para majikan suriah, suatu yang biasa itu menjadi satu kebutuhan yang sangat mendasar, penting bagi mereka. Nah, bisa kita bayangkan ketika hal-hal mendasar itu tidak mereka dapatkan, bagaimana mereka secara mental, secara psikis bisa kemudian merasakan keamanan. Ada kondisi di mana seorang pengungsi atau kampung pengungsi itu sudah berpindah sekian kali. Awalnya di pinggiran Idlib, rumah mereka di daerah desa Idlib itu ya. Kemudian karena pemboman mereka harus pindah ke kota Idlibnya. Lalu ada pemboman lagi, mereka harus pindah lagi ke Aleppo Utara, yang saat itu kita sempat bisa mengunjungi. Dan Masya Allah, perubahan-perubahan besar ini tidak sedikit memunculkan adanya kondisi-kondisi traumatik. Ada satu kondisi di mana kami bertemu dengan anak-anak ya. Perpindahan itu masih terjadi ya di Iya. Indonesia, artinya sampai sekarang pun masih ongoing gitu ya. Masih dirasakan oleh mereka. Jadi berbeda kalau kami ya saat itu membantu di sana, selesai amanah kami pulang. Sedangkan mereka masih harus menghadapi kondisi-kondisi yang ada tersebut. Meskipun kondisi saat ini gencatan senjata ya di beberapa daerah, tetapi kenyataannya masih ada sangat itu. Jadi gencatan senjata yang banyak dikhianati ya, penuh ketidakpastian. Karena ketidakpastian itulah maka tentu saja satu di antara basic needs kaitannya dengan keamanan itu sulit untuk mereka dapatkan. Apalagi basic needs lain yang mungkin nanti dokter bisa cerita juga tentang bagaimana kondisi secara support medis dan yang lain sebagainya itu juga kesulitan. Tapi satu hal yang jelas, luka-luka perang itu bukan hanya luka-luka fisik yang kemudian bisa sembuh dengan obat, tapi juga luka-luka mental, luka-luka hati, luka-luka kehilangan anggota keluarga. Berapa banyak para janda yang ditinggal suaminya karena terbunuh oleh perang, maupun anak-anak yatim yang kehilangan keluarganya, sehingga akhirnya mereka mengalami trauma yang cukup berat. Nah, ini pun juga kita belum bicara apa yang bisa kita lakukan untuk mereka. Jadi saat itu kami pun belum bisa banyak melakukan penguatan kaitannya dengan psikologis. Baik. Dan saat ini juga di November, apalagi menjelang akhir November juga mulai memasuki musim dingin ya dok ya di sana dok. Dari sisi medis bagaimana dokter melihat kondisi tenda-tenda yang seperti itu, kemudian bagaimana kesiapan mereka menyambut musim dingin yang kabarnya sampai di bawah 0 derajat itu? Saya akan menyampaikan satu momen ketika kita berada di sebuah daerah di utara Aleppo ya, di sebuah kota yang namanya Azaz ya, daerah Azaz. Itu yang tadi disampaikan Denis, bahwa ada yang tadinya di Idlib ya sudah mengungsi, kemudian harus mengungsi lagi di daerah pinggiran lebih ke utara lagi, lalu dia harus kemudian berpindah lagi ke Aleppo, ke utara Aleppo, ke Azaz itu. Nah, Ramadan lalu mereka pindah ke situ, dan sampai dari Ramadan sampai bulan kemarin ya, Rabiul Awal ya, itu mereka belum pernah mendapatkan bantuan apa-apa. Jadi termasuk untuk persiapan musim dingin itu, Masya Allah, kemarin Alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah. Ini baiknya Allah, kita diberikan kesempatan untuk mengantarkan amanah yang muhsinin semua, yang pemirsa semua, sahabat Al-Aqsa semua, titipkan kepada sahabat Al-Aqsa untuk memberikan paket awal. Yang paket awal itu sebenarnya sangat minim ya, tetapi bismillah kita ikhtiari ini sebagai kick off ya, sebagai awal dari pertandingan kita untuk memulai pertandingan yang cukup panjang waktunya, tidak hanya 45 menit tetapi sampai 4 bulan ke depan minimal untuk musim dingin ini, khusus untuk musim dingin ini. Kita memberikan paket makanan pokok dan 2 selimut ya, 2 selimut untuk setiap keluarga. Masya Allah. Dan ini mereka baru pertama ini menerima, sehingga memang
kalau ditanya persiapan apa mereka untuk musim dingin, tidak ada. Karena mereka betul-betul dalam kondisi yang tergantung dengan apa namanya bantuan dari dunia luar. Dan memang dunia bagi kita yang melihat ini gagal melakukan tugasnya untuk menjaga peradaban sekarang ini, gagal melakukan tugasnya untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai value tentang bagaimana kita menjaga sistem yang adil, kemanusiaan dan sebagainya. Karena terbukti kita di sana betul tadi gencatan senjata, tidak ada yang menjaga gencatan senjata itu. Betul. Artinya kalau kita misalnya ngomongin dulu sekolah ada PBB, ada pasukan perdamaian dan sebagainya, kita tidak melihat itu. Jadi betul-betul mereka dalam penjagaan di bawah langit. Kalau bahasa saya secara pribadi begitu. Dan di tengah musim dingin yang segera tiba, kemudian kepungan wabah COVID-19, kemudian berbagai penyakit lain, seberapa rentan mereka ini, Dok, untuk terkena penyakit-penyakit itu, Dok? Jelas sangat rentan karena sekarang bayangin aja ya. Jadi rata-rata standar rumah di daerah yang memang 4 musim ya, itu kan ada penghangat ya, ada sistem penghangat, entah itu dengan elektrik atau yang dengan kayu bakar yang kemudian ya itu pasti ada sistemnya. Dan kita lihat beberapa rumah di sana yang sempat kita masuki ya, yang memang ada rumah di daerah itu memang ada sistem, hampir semuanya ada penghangat di situ. Nah, sementara kalau di tenda tentu tidak ada itu ya. Satu, listrik sendiri tidak ada, yang kedua penghangat juga, apalagi penghangat. Nah, ini pasti rentan secara fisik, bahwa seseorang pasti akan ketika ada situasi ekstrim yang membuat tubuh itu stres ya. Stres itu stresor fisik maksud saya. Kalau psikologis mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kang Denis. Tetapi stresor fisik seperti dingin, malnutrisi, kekurangnya gizi, kemudian kondisi higienitas, kebersihan, jelas air, sanitasi, listrik pasti semuanya akan menjadi masalah. Nah, ini yang kemudian apalagi sekarang ditambah dengan wabah, proteksi ya, mobilitas orang dan sebagainya, ini yang kemudian menjadi concern kita. Ya, memang laporan bahwa ada beberapa muhajirin yang terkena itu memang sudah kita dapatkan ya, di beberapa titik kita dapatkan. Baik. Kemudian di pertengahan Oktober kemarin, bentuk-bentuk amanah apa saja yang disalurkan oleh Sahabat Al-Aqsa dari para muhsinin di Indonesia kepada para muhajirin di sana, Mas Denis? Ya, berkaitan dengan bentuk bantuan, sebenarnya sebelum menjalankan itu ada beberapa kondisi-kondisi yang ada di Suriah yang juga perlu difahami sehingga bantuan yang diberikan itu bisa inline, bisa sejalan dengan itu. Mungkin kalau mungkin bisa disimak juga ada infografis di tayangan kami berkaitan dengan kondisi Suriah secara umum. Itu berbicara tentang tadi beberapa hal. Pertama, kaitannya dengan kondisi tempat tinggal. Dari jumlah muhajirin yang tadi disebutkan oleh Dr. Aldi yang ada di sana, jutaan tadi, proses penguatan tentu saja kaitan dengan rumah. Karena tadi kan ketika sampaikan hasil dari reportase seorang jurnalis tadi, mereka sangat memerlukan itu. Sudah bertahun-tahun mereka tinggal di tenda, sudah begitu lama mereka menghadapi musim dingin dalam kondisi yang terbatas, belum lagi dengan adanya kondisi COVID-19 tadi, maka ini menjadi satu di antara benteng pertahanan yang penting bagi mereka, adanya sebuah rumah. Nah, karena ini juga mengejar waktu ya, musim dingin segera datang, maka yang kemudian bisa sementara langkah awal yang dilakukan kaitannya dengan kondisi itu adalah membangun shelter house. Shelter house ini kondisinya dia ukuran 3x6, dibagi menjadi 2 kamar, dan atapnya masih dari terpal. Nah, ini yang alhamdulillah ketika kami melakukan proses peresmian 80 shuttle house sekaligus penyerahan kepada pihak muhajirin, sekaligus juga ketika kami meninggalkan Suriah, meninggalkan lokasi itu, ongoing juga proses pengatapan. Jadi insya Allah 80 shelter house itu harapannya sebelum musim dingin
datang sudah dalam kondisi ideal. Walaupun sudah datang ya Mas Denis ya, kita sempat merasakan juga ketika akhir-akhir perjalanan tapi gitu. Kita pergi sudah mulai datang, sementara atap belum dibangun. Ya. Kita bisa melihat di screen ya, bahwasanya ini itu kaitannya dengan kondisi rumah ya. Dalam kondisi-kondisi lain seperti misalnya menghadapi musim dingin, tentu pakaian yang memadai, kemudian selimut dan segala kebutuhan-kebutuhan yang kaitannya dengan sandang ini juga menjadi keperluan sendiri. Nah, alhamdulillah kami mendapat kesempatan untuk mengunjungi kembali pabrik baju gratis yang dimiliki dan didonasi oleh Sahabat Al-Aqsa, dan secara khusus mereka dikuatkan oleh para janda-janda Suriah. Jadi yang menjadi karyawannya yang menggarap baju itu adalah para janda, yang kemudian distribusinya juga dilakukan secara khusus kepada mereka, sifatnya gratis. Jadi bukan dijual lalu dijual belikan, tetapi kemudian dibagi secara gratis. Nah, ini itu ada kuota tertentu atau jatah tertentu, satu keluarga dapat berapa gitu, ada ya? Ya, ada sistem pembagiannya di mana nanti tiap keluarga mendapatkan semacam kupon. Gire ya? Ya, bahasa gire kita kalau gire. bahasa kita. Bahasa Jawa kan gire gitu ya. Jadi ada stat. Tiap orang dapat gire per keluarga, nanti dia menukar kupon atau gire itu ke tempat distribusi atau semacam kayak toko gitu ya. Yang juga sempat kita kunjungi, toko baju, untuk mengambil sesuai dengan kebutuhan keluarganya. Kan nanti ada pendataan juga yang dewasa berapa, anak-anak usia berapa, kebutuhannya laki perempuannya, jenis baju yang akan diambil juga, apa yang ditukarkan juga. Betul. Alhamdulillah itu juga ongoing ya, sudah berjalan selama sekian waktu. Itu diantara yang kami bisa jumpai dan lakukan. Nah, ada juga TK, mungkin Dr. Adi bisa cerita sedikit tentang TK kita juga. Baik, jadi menambahkan sedikit Mas Habib ya. Jadi COVID ini juga selain mengancam, artinya wabah ya, wabahnya sendiri, itu juga menjadi kendala bahwa sekarang ini, mohon maaf, semua aktivitas kerelawanan juga karena lockdown dan sebagainya, memang kita terpaksa agak melambat. Nah, ini efeknya apa? Efeknya adalah donasi. Kemudian kita ini kan bukan kita ini bekerja bareng. Jadi Sahabat Al-Aqsa ini bukan kerjanya Sahabat Al-Aqsa, bukan. Kita kerja umat Muslim terutama Indonesia bareng-bareng, dan diwakili. Nah, salah satunya diwakili oleh yang diamanahnya dititipkan kepada Sahabat Al-Aqsa, diwakili oleh Sahabat Al-Aqsa. Nah, ini semua turun semua. Artinya aktivitasnya ya kita terpaksa. Saya kemarin sempat, ini cerita aja ya, sempat di imigrasi ya, sempat ditanya begini, artinya bahwa ini kok corona kok pergi gitu ya. Tapi memang di saat seperti ini kita sudah lama tidak mengecek amanah kita, tidak mengecek anak-anak yatim kita, tidak mengecek bagaimana kondisi muhajirin ini. Kan kita tidak bisa hanya sekedar istilahnya nitipkan begitu ya, tetap harus ada gitu ya, karena ini amanah ya. Maka kita harus dengan terpaksa, tanda petik, dengan segala ikhtiar maksimal protokol kesehatan kita lakukan ini. Bismillah ya, wong yang wisata aja mereka sudah mulai wisata, ini apalagi yang hal-hal yang sifatnya pokok, dan ini tidak bisa tetap the show must go on gitu. Perjuangan ini harus tetap jalan, sehingga harus kita sampaikan. Dan Masya Allah, salah satu fokus kita adalah di pendidikan. Salah satu fokusnya selain amanah-amanah yang sifatnya kebutuhan pokok, kebutuhan misalnya di musim dingin dan sebagainya, adalah bagaimana tetap memberikan harapan ya, selalu tetap ada harapan, ada rencana Allah ke depan yang pasti akan ada banyak hal yang memang Allah sudah rencana. Allah tidak pernah akan menzalimi hamba-hambanya, kita yakin itu. Sehingga salah satunya adalah amanah pendidikan anak-anak muhajirin ini dan TK. Makanya kita alhamdulillah kita punya 3 TK ini sementara ya, 3 TK, kemudian ada beberapa madrasah ya, ada 2 madrasah yang kemudian kita kelola. Ke depan tentu ini masih banyak alternatif. Bahkan Masya Allah kemarin kita di ada project LSM lain yang kita juga terinspirasi oleh itu. Bahkan anak-anak yang berkebutuhan khusus
autis, sindrom Down, Cerebral palsy. ada cerebral palsy pun difasilitasi untuk pendidikannya. Ini di pengungsian, Mas Habib. Jadi di pengungsian mereka memfasilitasi untuk anak-anak yang berkebutuhan khususnya. Saya kira itu beberapa gambaran yang yang sempat kita saksikan kemarin. Baik. Dan rasa-rasanya akan lebih menarik lagi kita mengulas secara mendalam ya tentang Insya Allah. pendidikan, kemudian amanah-amanah yang lain secara lebih detail dalam kesempatan berikutnya. Dan secara singkat saja, sebelum saya sebetulnya ingin menggali pengalaman yang paling bermakna, tapi mungkin kita butuh waktu yang lebih panjang. Kesan awal ketika masuk negeri Syam, bagaimana perasaan Dr. Ali dan Mas Denis? Karena negeri Syam adalah negeri yang diberkahi. Bagaimana perasaan? Kita berawal dari konsep akidah yang kemudian selalu kita tautkan apa aktivitas kita dengan Allah, Rabb kita yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara kita, yang juga ditautkan dengan Rasulullah Muhammad SAW, suri tauladan kita, uswah kita. Dan kita tahu bahwa banyak apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu menyampaikan hal-hal kaitannya dengan bumi Syam ya. Dan tentu ketika kita masuk, Masya Allah, ini buminya para nabi ini, dimana banyak Rasul Allah yang kemudian singgah, mungkin tinggal di sana. Dan Masya Allah, ini kita berdoa agar kita juga mendapatkan keberkahan dengan melakukan ikhtiar kebaikan ini ya. Bismillah, semoga ini dicatat Allah sebagai ikhtiar kebaikan. Amin. Dan kita mendapatkan keberkahan Rasul-Rasul Allah yang kemudian syiar dan dakwahnya tetap terus terjaga hingga hari ini. Mas Denis, kalau pengalamannya disimpan dulu, kita akan bahas lebih banyak. Tapi kesan awal ketika memasuki bumi Allah yang penuh keberkahan itu. Ya, ketika berbicara tentang kesan ya, atau apa yang kami rasakan ketika di awal memasuki Suriah, seperti yang disampaikan oleh Dr. Aldi tadi, memang yang paling kami rasakan, minimal saya pribadi, itu bukan Suriahnya, bukan negaranya, tetapi bahwa ini adalah tanah Syam. Kalau tadi disebutkan juga tentang ini buminya para nabi, maka langsung ketika kami berada di dalam kendaraan menyusuri jalan pegunungan dan kebun-kebun zaitun itu, terbayang, terasakan, bahkan tergambarkan bahwa di balik pohon itu pernah duduk di antara nabi kita, pernah hadir di antara rasul kita, pernah ada di situ mereka yang berjuang di jalan ini, di agama ini. Dan keberkahan Syam, betapa kemuliaan Syam itu kami rasakan, baik yang sifatnya langsung, artinya yang tampak. Kalau di Indonesia ada gunung dari Kapur, ada gunung dari Gamping, di sana gunungnya terbuat dari marmer. Jadi kekayaan luar biasa ini tampak oleh mata. Bagaimana juga kebun yang berisikan pohon-pohon zaitun yang barokah itu juga kami lihat langsung, yang usianya juga tidak pendek. Ini keberkahan-keberkahan yang tampak. Belum lagi keberkahan-keberkahan yang terasakan dari akhlak para ahlu Syam. Bagaimana mereka menyambut kami. Nah, semoga bisa kita share untuk proses berikutnya ya, insya Allah. Tentu pasti banyak pengalaman-pengalaman yang sangat bermakna dan menyentuh. Betul, ya. Yang jelas keberkahan itu langsung kami rasakan, baik tampak maupun dari interaksi kami, insya Allah. Baik, alhamdulillah, sahabat Al-Aqsa yang budiman, kita tiba di penghujung acara kita di sesi yang pertama tentang penyaluran amanah rakyat Indonesia kepada para ahlu Syam, yaitu para muhajirin yang berada di garis depan. Dan jangan lewatkan untuk tetap menyimak edisi selanjutnya, dan mudah-mudahan segala kerja keras kita, bukan hanya kerja sahabat Al-Aqsa, tapi kerja kolektif rakyat Indonesia untuk menolong para muhajirin ini betul-betul menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para sahabat Al-Aqsa yang budiman juga bisa memberikan kontribusi, dukungan terhadap para muhajirin di garis depan dengan mengikuti berbagai informasi di berbagai kanal sahabat Al-Aqsa,
juga dengan menyimak berbagai saluran untuk infak maupun donasi yang bisa disimak di bagian bawah layar kita ini. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.